Ada satu kalimat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini paling dicintai. Dijamin semua kebaikan. Jadi ketika kita berdoa menggunakan satu kalimat ini kepada Allah, seakan-akan kita mengatakan ya Allah, maka satu kalimat ini adalah kalimat yang sangat indah yang bisa mempercepat doa. Fastajabna, kami akan cepat jawab. Fastajabna, kami akan cepat jawab. Ya, kami lepaskan dari kesulitan hidupnya. Maka hal terbaik yang harus kita mulai adalah dengan berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk kepada doanya, beliau tampilkan dulu kepada kita kaidah tentang doa. Pertama, beliau mengambil keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi SAW menyampaikan ad-du'a ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi doa itu bukan sembarangan. Ingat ya, doa itu bukan kalimat sementara yang kita ucapkan di lisan dan hampa makna, formalitasnya tidak. Dia mengandung nilai-nilai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ya wa qala rabbukum ud'uni, ketika Allah berfirman, saat Allah Rabbu, kata Allah menginfokan kepada kita, Allah berfirman merintahkan kepada kita, ud'uni, berdoa kepada Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong, ya, kalimatnya tidak disebutkan an du'ai, tapi an ibadati. Dirubah oleh Allah kalimat doanya menggunakan kata ibadah. Seakan memberikan kesan begini, doa itu bukan kalimat biasa. Ya, doa itu bukan kata-kata formalitas. Doa itu aku nilai ibadah. Jadi kalau ada orang nggak mau berdoa, kata Allah, orang ini sombong, seakan-akan nggak butuh kepadaku. Dia hamba, dia makhluk, aku ciptakan, dia punya kelemahan. Seakan-akan merasa yang paling bisa dan nggak butuh kepadaku. Maka orang yang nggak pernah berdoa disebut oleh Allah dengan dua konsekuensi. Yang pertama, sebagai orang sombong yang menilai dirinya paling mampu sehingga tidak merasa punya kelemahan. Karena itu nanti Allah ciptakan kondisi-kondisi seakan kita merasa lemah. Di pekerjaan ada kendala, di rumah tangga ada masalah, ada champion di pekerjaan juara, di rumah tangga ada masalah nggak selesai, sakit yang nggak sembuh, kecelakaan di jalan sampai Anda dipaksa menyebut nama Allah. Ini menunjukkan bahwa kita itu lemah. Orang-orang nggak pernah minta, kata Allah, kepada Allah itu orang sombong. Yang kedua apa? Allah katakan doa itu ibadah. Ya, doa itu ibadah. Karena itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berdoa kepada Allah pada hakikat tidak sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, sekarang saya mau berdoa, memulai. Bagaimana caranya? Maka ada yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Walaupun kita mulai dengan tadi, mau interaksi dengan Al-Quran atau doa yang lain, ada satu kalimat yang diajarkan oleh Nabi SAW dan ini paling dicintai. Nabi itu paling senang berdoa kepada Allah atau mengajarkan doa kepada sahabat, dituliskan ke kita dalam konteks yang luas, sifatnya umum. Jadi kalau kita mencari kata, kosakata untuk berdoa, ambil keumumannya. Seperti beliau ajarkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika diajarkan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa kita gitu kan, hai sayang, duhai istriku, kalau mau minta kepada Allah, mintakan kalimatnya. Allahumma inna nas'aluka, atau Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajili. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah semua kebaikan. Semua kebaikan, baik yang cepat engkau akan berikan kepadaku ataupun yang nanti engkau akan berikan kepadaku. Semua itu luas kan? Semua mencakup semua kan? Komprehensif kan? Jadi kalau kita minta semua, artinya kita nggak harus hitung satu-satu. Sama persis ketika ada seorang nenek sedang hitungin subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Kata Nabi, diajarkan oleh Nabi, maukah engkau aku ajarkan satu kalimat yang kalau engkau bacakan mencakup semuanya? Ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, adada khalqihi wa midada kalimati. Ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, adada ya khalqihi wa midada kalimati. Aku ucapkan ini ya Allah sepenuh makhluk yang pernah mengucapkannya dan sejumlah orang yang pernah hidup di bumi. Gampang kan? Nah, maka diajarkan tadi oleh beliau Al-Sya'ari kepada kita semua. Maka ambil spirit dari Nabi ini. Kalau kita mau mulai berinteraksi dengan Al-Quran atau mengerjakan apapun, khususnya dalam konteks ini Al-Quran, maka doa pertamanya minta kepada Allah, ya Allah berikan pada aku semua kebaikan yang mungkin aku dapatkan dalam Al-Quran ini, baik engkau berikan cepat kepada aku ataupun nanti sesuai dengan kemaslahatan yang kau telah tetapkan. Beliau gambarkan, tahukah Anda, beliau ini ahli bahasa ya, kalau Anda mencoba mengkaji hadis ini saja, kemudian masuk kemudian ke sistem perkuliahan atau bahkan ngambil S3,
ini kalimat ini saja, khairihi, kata khair ini kalau kita gali lagi akan menghadirkan disertasi yang berjilid-jilid. Karena kata khair ini turunannya banyak. Khair dalam rumah tangga, khair dalam pekerjaan, khair dalam interaksi sosial, khair dalam beribadah kepada Allah. Anda turunkan semua itu, baru satu khair udah menghasilkan disertasi. Teman-teman sekalian, tadi kita diajarin doa yang ngambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajar kepada Sayyidah Aisyah. Sekarang beliau ajarkan lagi satu doa yang istimewa dalam Al-Quran. Semua doa di Al-Quran istimewa, ada peruntukannya. Tapi ada salah satu ayat yang bisa memberikan inspirasi kepada kita, diterapkan di setiap kehidupan, termasuk ketika akan berinteraksi dengan Al-Quran. Doa ini tercantum di Quran surah ke-21 Al-Anbiya di ayat 87 sampai 88 pada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Dari 83 sampai 84 Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zakaria nya kemudian selanjutnya 85, 86, 87, 88 nya kemudian masuk kepada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Wa dhannuni idzahaba mughadiba wa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini dawamkan doa ini. Termasuk kalau kita ingin berusaha berinteraksi dengan kebaikan. Kayak kita misalnya mau coba menghafal Quran, kayak kita mau coba membaca Quran dengan baik, atau kita coba misalnya mendapatkan kesuksesan dalam pekerjaan, atau kita mengatasi gangguan dalam kehidupan. Ini masuk semuanya. Kenapa? Karena dasar pertama, ini ada 3 bagian di doa ini yang penting kita garis bawahi. Pertama, la ilaha illa anta. Ya? Awas. 2, subhanak. 3, inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalau kita zikirkan misalnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat la ilaha illa anta, yakni la ilaha illallah, ini dasar semua kehidupan kita. Dahsyatnya kalimat ini. Ya, dari kalimat inilah kita tercipta. Dari kalimat inilah kita diminta untuk beribadah. Makanya beliau tadi menyitir Quran surah ke-51 Ad-Dariyat di ayat ke-56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kalian kecuali untuk menyembah aku. Dan penyembahan pertama itu ditafsirkan kalimat la ilaha illallah. Quran surah Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk la ilaha illallah. Hadirnya kita di sini, hidup di dunia la ilaha illallah. Bahkan orang berjuang jihad fisabilillah sampai wafat karena la ilaha illallah. Bahkan orang kalimat terakhirnya dalam hidup untuk la ilaha illallah. Kalimat akhir hidupnya, man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala al-jannah. Kalau ada orang bisa mengucapkan la ilaha illallah akhir hidupnya, dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya masuk surga. Bayangkan, kita hidup untuk la ilaha illallah, berjuang untuk la ilaha illallah, wafat pun bisa mengucapkan la ilaha illallah, dijamin semua kebaikan. Jadi ketika kita berdoa menggunakan satu kalimat ini kepada Allah, seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, bukankah dengan kalimat ini, bukankah dengan kata ini aku dihidupkan untuk beraktivitas, bukankah dengan kata ini aku diminta beribadah, bukankah dengan kata ini aku diminta untuk berjuang sampai wafat, maka dengan semua keistimewaan di kata ini, ya Allah, mohon kabulkan, aku ingin minta sesuatu. Aku sakit, mohon sembuhkan ya Allah. Aku dikerjai orang, mohon lindungi ya Allah. Aku punya kesulitan, mohon mudahkan ya Allah. Subhanak. Subhanak, kata subhanak itu menafikan semua yang tidak setara dengan sifat-sifat Allah. Ya, contoh orang mengatakan Allah punya anak, maka yang turun Quran surah kedua ayat 116. Wa qalu takhadallahu walada subhanak. Tepikan semua yang tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita mengatakan subhanak ya Allah, aku meyakini enggak ada Tuhan selain Engkau. Enggak ada sifat-sifat yang layak Engkau sandang kecuali apa yang telah Engkau tetapkan. Aku mohon ampun ya Allah, selama ini inni kuntu minadh dhalimin. Aku salah. Aku salah ya Allah. Aku katakan Tuhan hanya Engkau, tapi aku kadang diperbudak dunia. Aku ikut sesembahan dunia. Aku akhirkan ketika Engkau minta, Engkau panggil sholat, aku mengikuti panggilan dunia. Aku katakan subhanak, Engkau yang maha suci, Engkau yang maha esa, Engkau yang maha agung, tapi aku mengagungkan yang lain. Aku salah ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku salah. Nah, kalau kita dawamkan doa ini dalam kehidupan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka satu kalimat ini adalah kalimat yang sangat indah yang bisa mempercepat doa. Tahu dari mana ini semua? Jawaban ayatnya. Lihat ayat selanjutnya. Fastajabna. Istikhdami fa. Harfun rabit baina syai'aini bila hudud. Huruf yang mengikat dua peristiwa dan berlangsung tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua jawaban dari doa. Ya. Wa kullu fi hadhihi al-ayat min ayat 83 84 kullu fastajabna. Di Ayyub fastajabna. Pakai fa semuanya. Fastajabna, kami akan cepat jawab.
fastajabna. Kami akan cepat jawab. Ya. Jadi ketika Yunus alaihissalam memohon kepada Allah, jawaban dari Allah langsung mengatakan, siapa yang mengucapkan man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna. Kami akan jawab, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, lalu apa yang terjadi kepada Yunus alaihissalam? Fanajainahu minal gham. Ya, kami lepaskan dari kesulitan hidupnya. Ya, tapi kalimat yang indah bukan kami bebaskan dari perut ikan paus. Kami lepaskan dari gham. Gham itu kalimat yang umum, ya, masih luas. Sesuatu yang membuat kita gelap. Bukankah Anda kalau mendapatkan berita dari kantor, Anda sekarang berhenti kerja, gelap langsung. Padahal harinya siang. Bisa kepleset di jalan, gitu kan? Lamaran ditolak langsung gelap, gitu kan? Itu gham namanya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kalau ada orang beriman setelah ini mengamalkan doa yang sama, kata Allah, kami jamin kami akan kabulkan seperti aku mengabulkan doanya Yunus alaihissalam. Maka dari itu malam hari ini kita mulai berinteraksi dengan Al-Quran, mulai meningkatkan ketakwaan, mulai cari malam Al-Qadar. Pertama dengan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah seperti doa yang diajarkan pada Sayyidah Aisyah. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi. Ya Allah, kami minta ya Allah kemuliaan kebaikan, ya, baik yang kau cepat berikan kepada kami atau jauhnya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kemuliaan. Ya Allah, aku mengakui aku salah, banyak maksiatnya, tak layak mungkin mendapatkan surga, tak layak mendapatkan qadarmu ya Allah. Tapi engkau maha rahmat, maha rahim. Rahmatmu melebihi ancaman dan murkamu ya Allah. Maka hamba menambahkan rahmatmu, hamba mendapatkan kasihmu ya Allah. Maka mohon kabulkan. Nah, bacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Barulah berinteraksi dengan Al-Quran, maka akan dibukalah keadaan hati kita dan mudah berinteraksi dengan Al-Quran.